Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuni Indah Syafira Dewi dengan NIM 1902052291. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang sistem endokrin, yaitu salah satu materi dari mata kuliah anatomi fisiologi yang diampu oleh Ibu Lisdiah Dewi Arini. Baik, kita masuk ke materi. Jadi, apa sih sistem endokrin itu? Jadi, sistem endokrin adalah kumpulan kelenjar yang memproduksi zat kimia atau hormon. Lalu, di sistem endokrin itu ada pineal, hipotalamus, pituitari atau hipofisis, lalu tiroid, paratiroid, timus, adrenalin, pankreas, ovari, dan testis. Yang pertama, pineal. Pineal adalah kelenjar endokrin kecil yang terletak di pusat otak. Lalu yang kedua, hipotalamus adalah struktur kecil di dasar otak yang mengatur pertumbuhan tulang dan jaringan. Yang ketiga, pituitari atau hipofisis adalah kelenjar endokrin berbentuk oval kecil berlokasi pada dasar otak atau di bawah hipotalamus. Selanjutnya, tiroid adalah kelenjar endokrin terbesar di leher, berfungsi menstimulasi metabolisme dari sel-sel tubuh. Selanjutnya, paratiroid adalah kelenjar kecil yang terletak di belakang kelenjar tiroid. Lalu, timus adalah kelenjar kecil yang terletak di dada bagian atas di bawah tulang dada, merupakan bagian dari sistem limfamatik. Yang selanjutnya, adrenalin, yaitu bekerja saat kondisi stres. Lalu pankreas, kelenjar pencernaan yang menghasilkan berbagai enzim. Yang selanjutnya ovari, tempat pembentukan ovum. Dan yang terakhir testis, yaitu tempat pembentukan sperma. Selanjutnya, hormon. Hormon adalah zat kimia yang disekresikan ke dalam darah oleh satu atau kelompok sel, menimbulkan efek fisiologis pada sel tubuh lain atau reseptor. Fungsi hormon memberikan sinyal ke sel target yang selanjutnya akan melakukan suatu tindakan atau aktivitas tertentu. Nah, cara kerja hormon ada 3. Yang pertama parakrin, kedua autokrin, yang ketiga endokrin. Parakrin adalah efek di sel sekitar atau melalui difusi. Lalu autokrin adalah efek di sel penghasil atau melalui difusi. Yang ketiga endokrin, yaitu efek di sel yang jauh atau melalui sirkulasi sistem peredaran darah. Yang selanjutnya, kerja hormon. Yang pertama, perangsangan atau penghambatan pertumbuhan serta apoptosis. Yang kedua, pengaktifan atau penonaktifan sistem kekebalan. Yang ketiga, pengaturan metabolisme dan persiapan aktivitas baru, misal reproduksi dan perawatan anak. Yang keempat, fase kehidupan, misalnya pubertas dan menopause. Dan yang terakhir, mengatur siklus reproduksi. Selanjutnya, pengaturan produksi hormon. Pengaturan produksi hormon dilakukan oleh hipotalamus atau kelenjar di dalam otak yang mengatur pertumbuhan. Hipotalamus mengontrol sekresi kelenjar, terutama melalui kelenjar pituitari. Hipotalamus memerintahkan kelenjar pituitari untuk mensekresikan hormonnya dengan mengirim impuls saraf ke lobus posteriornya. Lalu, faktor regulasi. Faktor regulasi adalah senyawa kimia yang mengontrol produksi hormon yang memiliki fungsi penting bagi tubuh. Selanjutnya, dikirim ke lobus anterior atau bagian terbesar hipofis atau pituitari oleh hipotalamus. Ada 2 faktor regulasi. Yang pertama, menyebabkan kelenjar pituitari mensekresikan hormon tertentu. Dan yang kedua, faktor penghambat atau inhibiting factor dapat menghentikan sekresi hormon tersebut. Hormon antagonistik adalah hormon yang menyebabkan efek yang berlawanan. Contoh, glukagon dan insulin. Saat kadar gula turun, pankreas memproduksi glukagon untuk meningkatkan kadar gula darah. Lalu, saat kadar gula tinggi, pankreas memproduksi insulin untuk menurunkan kadar gula darah. Yang pertama, kelenjar hipofisis. Disebut master of gland atau kelenjar pengendali, karena menghasilkan hormon yang mengatur kelenjar hormon yang
tentang hipofisis. Yang pertama, gonadotropin, yang kedua, somatotropin atau GH, yang ketiga, tirotropik atau TSH, yang keempat, kortikotropin atau ACTH, yang kelima, prolaktin, yang keenam, MSH, yang ketujuh, antidiuretik atau ADH, dan yang terakhir, oksitosin. Lalu hormon melatonin dihasilkan oleh kelenjar hipofisis, berfungsi seperti pil tidur. Fungsinya memperbaiki kulit ketika tidur pada waktu malam. Yang kedua, melegakan tekanan yang disebabkan oleh keletihan. Yang ketiga, mengoksidasikan radikal bebas yang dapat merusak sel-sel badan. Nah, yang kedua, kelenjar tiroid atau gondok. Kelenjar gondok menghasilkan hormon tiroksin dan kalsitosin. Tiroksin untuk meningkatkan metabolisme energi, dan kalsitosin mencegah pengkeroposan tulang, menurunkan kadar kalsium dalam darah. Kekurangan mineral yodium menyebabkan pembengkaknya kelenjar gondok, dan kekurangan hormon menyebabkan kerdil, dan kelebihan hormon menyebabkan pertumbuhan raksasa. Lalu hormon kelenjar tiroid dihasilkan oleh kelenjar tiroid di leher. Kekurangan hormon, kelembapan otak, kerdil, penyakit jantung. Fungsi kelenjar tiroid membantu tumbuh normal dan fungsi otak pada bayi, membantu tumbuh normal organ, menjamin metabolisme sel, jaringan, dan organ. 3. Kelenjar paratiroid berfungsi untuk meningkatkan kadar zat kapur dalam plasma darah dengan cara 1. Meningkatkan penyerapan kalsium dari usus. Yang kedua, reabsorpsi kalsium dari ginjal. Yang keempat, kelenjar anak ginjal. Bagian korteks atau kulit ginjal menghasilkan hormon. Yang pertama, aldosteron, yang kedua, kortisol, yang ketiga, androgen. Yang pertama, aldosteron, yaitu meningkatkan penyerapan kembali ion Na dari ginjal. Lalu kortisol mengatur respon stres, meningkatkan tekanan darah, dan meningkatkan kadar gula darah. Yang ketiga, androgen, yaitu bahan baku testosteron. Bagian medula menghasilkan hormon adrenalin atau epinefrin, berfungsi meningkatkan enzim yang mengubah gula otot dan gula hati menjadi gula darah. Lalu yang selanjutnya ada hormon DEA atau dehidroepiandrosterone, dihasilkan oleh kelenjar renal, merupakan hormon steroid, menghasilkan hormon seksual atau estrogen dan hormon testis. Fungsi DEA meningkatkan daya ketahanan dan mencegah terjangkitnya bakteri, yang lalu menjaga fungsi hati dan organ-organ lain. Yang ketiga, menjaga kestabilan dan keseimbangan tekanan darah. Yang keempat, pencegahan kencing manis. Lalu selanjutnya ada kelenjar timus, terletak di dalam mediastinum atau rongga di antara paru-paru kanan dan kiri di belakang tulang dada, menghasilkan hormon timus. Lalu hanya dijumpai pada anak usia di bawah 18 tahun. Ukurannya pada bayi kira-kira 10 gram, bertambah pada masa remaja kurang lebih 30-40 gram, kemudian berkerut. Fungsi kelenjar timus, yang pertama, mengaktifkan pertumbuhan badan. Yang kedua, mengurangi aktivitas kelenjar kelamin. Dan yang ketiga, sebagai imunitas tubuh. Lalu yang keenam, ada pankreas. Di pankreas terdapat pulau Langerhans, terdiri dari sel alfa dan sel beta. Sel alfa menghasilkan hormon glukagon yang berfungsi mengaktifkan enzim untuk menguraikan glikogen menjadi gula darah. Yang kedua, sel beta menghasilkan insulin yang berfungsi untuk mengubah glukosa menjadi glikogen. Lalu ada hormon insulin dihasilkan oleh sel-sel pankreas yang berfungsi 1. Membantu pembakaran dan penyerapan glukosa. Yang kedua, menyeimbangkan glukosa dalam darah dan mencegah kencing manis. Dan yang ketiga, membantu sel menyimpan tenaga dalam bentuk glukosa di dalam hati. Dan yang keempat, membantu proses penyimpanan glukosa berlebihan di dalam hati. Yang ketujuh, kelenjar testis, terletak di bagian interstitial atau bagian berisi cairan testis. Dibentuk oleh sel-sel Leydig dan menghasilkan hormon. Yang pertama, hormon relaksin mengatur relaksasi otot-otot yang berkaitan dengan sifat kelamin. Lalu yang kedua, hormon testosteron mengatur pembentukan sperma dan ciri kelamin sekunder pria.
Lalu hormon testis adalah hormon seksual terpenting untuk laki-laki. Fungsi hormon testis yang pertama, mengawali keinginan seks. Yang kedua, merangsang pembesaran otot, tulang, kulit, dan organ seks. Yang ketiga, merangsang pembesaran rambut, janggut, dan organ kelakian. Dan yang terakhir, menambah baik fungsi otak dan penglihatan serta daya pemahaman. Kedelapan, ada kelenjar ovarium, menghasilkan dua macam hormon. Yang pertama, hormon estrogen, yaitu hormon-hormon folikuler, dihasilkan oleh folikel de Graaff atau folikel matang. Lalu yang kedua ada hormon progesteron, yaitu corpus luteum atau jaringan kuning di dalam ovarium. Selanjutnya ada hormon estrogen, merupakan hormon penting bagi wanita, dihasilkan di dalam ovarium. Berfungsi menjaga fungsi otak, mencegah masalah menopause, menjamin pertumbuhan jaringan yang sehat termasuk kelembapannya. Yang selanjutnya ada hormon progesteron, berperan mengatur siklus menstruasi serta mengatur perkembangan ovum dan ciri kelamin sekunder wanita. Lalu ada hormon corpus luteum, hormon penting bagi wanita juga sih ini. Hormon ini membantu uterus menyediakan keadaan yang sesuai untuk mengandung. Hormon yang sangat penting untuk mengandung. Berfungsi membantu penebalan membran uterus semasa terjadinya haid, lalu membantu tumbuhnya uterus, lalu membantu pertumbuhan payudara, serta mencegah penyakit infeksi pada rahim atau endometritis. Nah, ini sifat-sifat hormon. Sifat-sifat hormon yang pertama ada hormon umum, yaitu diangkut dalam darah menuju ke seluruh tubuh dan menimbulkan berbagai reaksi. Misal, A. Epinefrin dan norepinefrin. Yang kedua, ginjal dan atau renin. Dan yang ketiga, angiotensin. Lalu, sebagian besar disekresi oleh kelenjar endokrin ke darah lalu ke seluruh tubuh. Misal, growth hormone atau hipofise anterior, pertumbuhan di hampir seluruh bagian tubuh. Lalu yang kedua, contohnya hormon tiroid atau kelenjar tiroid, meningkatkan kecepatan sebagian besar reaksi kimia sel. Lalu sebagian kecil hanya mempengaruhi jaringan target atau reseptor. Misal, adrenokortikotropin atau hipofise anterior merangsang korteks adrenal mensekresi hormon adrenokortikal atau aldosteron. Nah, pembagian hormon. Pembagian hormon yang pertama struktur biokimia, yaitu ada 3, steroid, amin, dan protein. Lalu kelarutannya, larutan air, yaitu ada peptida, protein, dan katekolamin. Yang kedua, larutan lemak, yaitu mengandung steroid dan tiroid. Steroid, struktur kimia mirip kolesterol. Sebagian besar berasal dari kolesterol. Disekresi oleh korteks adrenal atau kortisol dan aldosteron. Yang kedua, ovarium, ada estrogen dan progesteron. Yang ketiga, testis, ada testosteron. Dan yang terakhir, plasenta, yaitu estrogen dan progesteron. Lalu amin. Amin merupakan derivat dari asam amino tirosin. Disekresi oleh tiroid dan medula adrenal. Protein atau peptida. Hampir semua hormon endokrin merupakan derivat protein, peptida atau keduanya. Yaitu ada hipofise anterior, molekul protein, polipeptida besar. Hipofise posterior, ada peptida yang mengandung 8 asam amino. Lalu insulin dan glukagon, yaitu paratormon atau polipeptida besar. Nah, sintesa, penyimpanan, dan sekresi. Yang pertama ada hormon steroid, yaitu prekursor atau bahan baku kolesterol, dan sintesa melalui reaksi enzimatik dan disimpan dalam jumlah sedikit dalam sel kelenjar, langsung berdifusi dalam darah. Disekresi oleh korteks adrenal, ovarium, atau testis. 2. Ada hormon amin, sintesa oleh kerja enzim dalam ruangan sitoplasma sel kelenjar. Hormon medula adrenal atau epinefrin dan norepinefrin disimpan dalam vesikel sampai waktunya disekresikan. Lalu ada hormon tiroid atau tiroksin dan triodotironium, disimpan dalam bentuk tiroglobulin, disimpan di folikul kelenjar. Sekresi yaitu enzim spesifik memecah tiroglobulin.
Yang ketiga ada hormon peptida, dibentuk oleh retikulum endoplasma granular dari sel kelenjar. Prepohormon, lalu prohormon, dan menjadi hormon. Disimpan di badan Golgi hingga ada rangsangan yang sesuai syaraf, kimia, dan fisik. Yang selanjutnya kita masuk ke patofisiologi sistem endokrin atau gangguan endokrin. Adalah penyakit yang terkait dengan kelenjar endokrin pada tubuh. Sistem endokrin adalah jaringan kelenjar yang menghasilkan hormon yang merupakan sinyal kimia yang dikeluarkan melalui aliran darah. Faktor resiko gangguan sistem endokrin yaitu salah satunya meningkatkan kadar kolesterol. Lalu ada riwayat keluarga dengan gangguan endokrin, inaktivitas, riwayat penyakit terhadap gangguan autoimun, pola makan yang tidak baik, kehamilan, dan operasi, trauma, infeksi, atau cedera serius yang baru saja terjadi. Penyebab gangguan sistem endokrin biasanya dikelompokkan dalam dua kategori, meliputi kelenjar menghasilkan terlalu banyak atau terlalu sedikit hormon endokrin yang disebut ketidakseimbangan hormon. Lalu yang kedua, pembentukan luka seperti bintil atau tumor pada sistem endokrin yang dapat atau tidak mempengaruhi kadar hormon. Contohnya gejala gangguan sistem endokrin yang pertama itu ada diabetes. Gangguan endokrin yang paling umum adalah diabetes mellitus yang terjadi ketika pankreas tidak menghasilkan insulin yang cukup atau tubuh tidak dapat menggunakan insulin yang tersedia dengan optimal. Yang selanjutnya ada akromegali. Akromegali adalah gangguan ketika kelenjar pituitari menghasilkan hormon pertumbuhan yang berlebih. Ini menyebabkan pertumbuhan yang berlebih, terutama pada tangan dan kaki. Yang selanjutnya ada penyakit Addison. Penyakit Addison ditandai dengan penurunan produksi kortisol dan aldosteron akibat kerusakan kelenjar adrenal. Selanjutnya ada sindrom Cushing. Sindrom Cushing disebabkan oleh kelebihan kortisol yang dihasilkan oleh kelenjar adrenal. Selanjutnya ada penyakit Graves. Penyakit Graves merupakan salah satu jenis hipertiroidisme yang mengakibatkan produksi hormon tiroid. Lalu ada penyakit Hashimoto's thyroiditis, adalah suatu kondisi ketika tiroid diserang oleh sistem imun yang menyebabkan hipotiroidisme dan produksi hormon tiroid yang rendah. Lalu ada penyakit hipertiroidisme, yaitu kondisi yang ditandai dengan kelenjar tiroid yang overaktif. Gejala umumnya diare, kesulitan tidur, kelelahan, goiter, dan lain-lain. Lalu ada penyakit hipotiroidisme, merupakan kondisi ketika tiroid underaktif dan menghasilkan terlalu sedikit hormon tiroid. Lalu ada prolaktinoma. Prolaktinoma muncul apabila kelenjar pituitari yang disfungsional menghasilkan hormon prolaktin berlebih yang berguna dalam produksi ASI. Sekian materi yang saya sampaikan, yaitu mengenai sistem endokrin beserta gangguan pada sistem endokrin. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi saya, kalian, dan kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.